Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, marhaban bikum teman-teman sekalian. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, memperbaiki tahsin bacaan kita di juz 30. Tapi insyaallah kita akan lanjut dengan bacaan surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Baik, insyaallah kita coba bersama-sama membaca surat An-Nasr. Kemudian kita tupas tuntas ya beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat di dalam surat An-Nasr yang beberapa di antara kita salah membacanya. Baik, kami bacakan dari bismillah kemudian lanjut ke ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita fahami dari hukum tajwid yang ada di dalam surat An-Nasr ya. Pertama, kita hati-hati ya dalam melafalkan huruf za ya. Huruf za sifatnya adalah sifat yang tipis, jangan dibaca iza ya. Ini sifat zal merupakan bacaan yang sifatnya tipis ya. Kemudian ja, lafal ja ini merupakan lafal huruf yang harus dipanjangkan 4 harakat dalam riwayat Hafs. Maka tidak boleh lebih dari ya, kalau bisa 4 saja ya, tidak sampai 5 ya, tapi 4. Maka kita membacanya bagaimana? Kita bacanya dari sini ya. Idza jaa ya, 4 harakat. Nah, ini kita namakan dengan di sini lafalnya mad wajib ya, mad wajib muttasil ya. Membacanya mad wajib muttasil itu 4 harakat. Kemudian lafal jaa nasrullah. Nah, kemudian kita hati-hati dalam menebalkan huruf na ya. Na itu sifatnya tipis ketika bertemu dengan shad yang sifatnya isti'la, maka kita hati-hati dalam lafal ini. Maka jangan sampai nos ya, tapi tidak. Tapi kita membacanya idza jaa nasrullahi wal fath ya. Wal fath. Kemudian lafal ta di sini ya, rullahnya tebalkan, ra-nya ditebalkan. Kemudian huruf al-fath wal fath. Maka bacaan ta sempurnakan dulu sifat hamasnya ya, dimatikan dengan sifat hamas, kemudian haknya dimatikan dengan hamas pula. Maka dengan wal fath wal fath wal fath wal fath. Seperti itu. Baik, teman-teman. Hati-hati, kebanyakan kita tidak membacanya dengan haknya. Kemudian selanjutnya wa tipis, ra tebal, a. Maka wara'a ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, di lafal nun bertasydid, maka ingat nun bertasydid itu merupakan bacaan gunnah. Maka wajib ditahan 2 harakat.
Maka tidak boleh kita bacanya wa ra'aitan nasa yadkhulu langsung dengan na, tapi tidak. Tapi kita tahan dahulu lafal na-nya sehingga sempurna gunnahnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian lafal sempurnakan dua harakat di fi yadkhuluna fi di. Ini mad tabi'i ya, mad yang kita baca dua harakat. Kemudian sempurnakan sifat fa ya. Fa-nya ini harus ada angin yang keluar atau nafas yang dikeluarkan dari rongga mulut kita, maka af tidak dibaca dengan p atau ap wajah atau dengan bacaan ap wajah dengan ba dan sebagainya. Maka dia harus dikeluarkan ininya. Kemudian jan ini tidak kita baca dengan jan tapi kita baca dengan ja. Ini namanya mad iwad ya, mad iwad, yaitu kita mengganti menjadi panjang. Kemudian fasabbih ya, fasabbih langsung saja, tidak fasabbih atau fasabbih nah, gitu. Atau dengan fasabbih bihamdi dengan gitu ya. Tidak, tapi kita sempurnakan harakat kasrahnya fasabbih, kemudian tekan di ba-nya ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ra-nya tebalkan juga. Maka tidak rabbika tapi dengan rabbika. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ta sifatnya tipis, ghain ditebalkan ya, wastaghfir ya. Gha ya sifatnya yaitu jahar, tertahan nafas, tidak boleh dipantulkan. Wastaghfir ya dengan qalqalah, tidak. Kadang banyak yang membaca ghain itu ketika sukun dipantulkan. Nah, ini tidak ya, tidak boleh dibaca dengan pantulan. Kemudian huruf ra ini harus dibaca dengan tipis. Kenapa dibaca dengan tipis? Karena sebelum huruf ra itu sukun ada huruf kasrah. Maka ketika ra sebelumnya kasrah wajib dibaca dengan tipis. Maka kemudian ha-nya juga harus kelihatan, jangan wastaghfir tapi ha-nya nggak ada kelihatan. Maka dibaca juga hanya, maka kita baca dengan ya wastaghfir ya, langsung dimatikan. Wastaghfir ya. Kemudian innahu ya, sama ini gunnah juga, jangan langsung buru-buru digunnahkan. Kemudian sempurnakan di sini ada waw ya. Innahu ya. Innahu, kesempurnakan kasrahnya jangan ennahu tapi innahu. Kemudian kana tawwaba. Sempurnakan di lafal tasydid di wa-nya sambil dimonyongkan sedikit ya untuk huruf wawnya. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Oke, syukran, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Ini sedikit kita pembahasan tentang hukum tajwid yang ada di surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.